Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terbaik untuk keluar dari masalahnya, dan yang kesulitan rizki kita doakan semoga Allah bukakan pintu keberkahan rizkinya, dan yang punya masalah keluarga semoga Allah ganti dengan rahmat kebahagiaan keluarganya, dan semoga anak-anak kita yang sehebat apapun kebandelannya, ya, akhlaknya seburuk apapun, kita mohon ke Allah yang memiliki hati anak-anak kita, semoga menjadikan hati anak-anak kita menjadi lembut, anak-anak kita yang qurrata a'yun, yang membawa kebahagiaan untuk kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hari ini, tahun ini kita duduk kembali di masjid yang sekarang sungguh sangat kaget saya melihat, yang hebat luar biasa nih Pak, indah sekali. Kalau tidak betah itu kebangetan ya. Ini luar biasa indahnya Pak. Ini hebat nih pejuang-pejuang di lingkungan komplek DKI ini, seimbang rasanya dengan rumah-rumahnya yang megah. Masjidnya juga megah. Malu rasanya Pak kalau rumah kita megah, masjidnya kecil, jelek ya. Tapi ini seimbang, insya Allah. Rezeki para agnia yang ada di sini berkah lah Pak, buat berjuangan membangun masjid yang hebat. Semoga juga tidak hanya masjid yang hebat, tapi jemaahnya juga hebat untuk memakmurkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku sama dengan mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku nanti bakal bersamaku di surga. Jemaah sekalian, kebahagiaan Ramadan atau dapatnya keberkahan, kebaikan manakala kita bersyukur atas nikmat kita dapat Ramadan. Kalau tidak ada manfaat. Kalau tidak disyukuri, hanya biasa saja. Para salafus soleh Pak, 6 bulan sebelum datang Ramadan sudah minta, mohon, Allahumma sallim li ila Ramadan, ya Allah selamatkan aku sampai bulan Ramadan. 6 bulan ya. Wasallim li Ramadan, wasallim li, Allahumma sallimni ila Ramadan, wasallim li Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu anni mutaqabbala, dan terimalah nanti amal-amalku di bulan Ramadan. Sampai 6 bulan tuh minta Pak. 6 bulan berarti punya rencana, punya harapan, yakin atas apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, di mana Ramadan adalah putihat abwabul jannah, dibuka pintu surga lebar-lebar, guliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka rapat-rapat. Itu sangat diyakini. Adanya Lailatul Qadar itu sangat diharapkan di nanti. Adanya ampunan Allah diharapkan. 6 bulan Pak, minta terus. Di mana ada pahala yang berlipat ganda itu diyakininya, dan 6 bulan diminta, dimohon, merengek ke Allah. Kebayang betapa bahagianya ketika sampainya aja bahagia Pak. Belum surganya Pak, baru sampainya dia ke Ramadan bahagia, senang. Kebahagiaan yang punya rencana tentunya tidak disia-siakan. Apa yang dia rencanakan, yang dia angan-angankan untuk melihat rahmat, ampunan, semua keberkahan, tentunya menjadi bagian kebahagiaan untuk bisa didapatkan di Ramadan. Bagaimana dengan kita? Ini sudah hari ke-12 Ustaz ya. Adakah kebahagiaan itu ketika mendapatkan Ramadan? Kan sudah tahu kita. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Rabb kita sudah memaklumkan, barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Tetapi barang siapa yang kufur, adzabun syadid, siksa Allah menanti.
Yang bersyukur senang bahagia, ke masjidnya bahagia, duduknya bahagia, tarawihnya bahagia, laparnya bahagia, nahan laparnya itu bahagia, nikmat. Tadarusnya nikmat, infaknya nikmat, dinikmati dengan indah. Baru di dunia udah nikmat, Pak. Tapi bagi yang tidak bersyukur, tidak ada kebahagiaan. Tidak ada, biasa aja. Ramadan hanya sekedar nunggu beduk maghrib. Hanya itu, menyibukkan diri dengan berbagai macam kesibukan yang tidak ada manfaatnya. Padahal Rasul sudah menyatakan dengan sabdanya, laisa siyamu minal akli wassarab, innama siyamu minal lagwi warrafath. Bukanlah puasa itu sekedar meninggalkan lapar dan haus saja, tetapi puasa itu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, yang lago, yang sia-sia, dan meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak ada nilai, yang kotor. Artinya kalau melakukan sesuatu yang tidak manfaat di Ramadan, tidak ada bedanya Ramadan dengan di luar Ramadan. Kalau perkataan kita masih lago, masih ropas, masih kotor, masih bergibah, tidak ada bedanya, tidak ada nilai Ramadannya. Masih marah, masih bohong, tidak ada nilai. Malam yada' qaulal zur wal amal bihi falaisal hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarab. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan masih bohong di bulan Ramadan, bisnis pakai bohong, janji pakai bohong, transaksi pakai bohong, Allah tidak butuh atas lapar dan haus orang tersebut. Atau Allah tidak, andainya masih begitu, ngapain gitu masih lapar dan haus. Sampai begitu Rasul menyatakan ini. Sebab ini Ramadan adalah bulan yang harusnya disyukuri dengan hebat, sehingga tidak ada satu detik waktu pun yang sia-sia, menjadi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jemaah sekalian, kebahagiaan kita tergantung kepada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti di surga ketika kita bertemu dengan Allah. Orang-orang yang bersaum Ramadan ada dua. Ya. Ada dua kebahagiaan. Indal iftari, ketika buka. Kenapa dia bahagia? Dia mampu menahan nafsunya dari segala perbuatan yang keji, yang mungkar, termasuk dari lapar dan minum. Ketika sampai maghrib dia lulus, dia senang, dia bahagia. Ya, demikian hebatnya, betapa indahnya. Yang kedua, ketika bertemu dengan Rabb-nya, atas hebatnya dia menahan segala bentuk yang dapat mendatangkan murka Allah dan melakukan setiap sesuatu yang mendatangkan ridhonya. Lalu Allah kasih hadiahnya nanti di surga. Betapa indahnya hari itu nanti. Mari kita capai itu. Jemaah sekalian, saya yakin kebahagiaan sekali lagi diukur dari rasa syukur kita. Saya sering membawa jemaah ke haji ya, umrah. Jadi saya bisa melihat ini orang yang sungguh-sungguh, yang bersyukur, dan ini orang yang sekedar berangkat saja. Contoh lah Pak, ketika kita berangkat dari sini, kalau programnya Madinah dulu, biasanya jam 2 baru sampai di Madinah. Jam 2 sampai di Madinah kan cukup perjalanan kita 9 jam Pak, dari sini ke Jeddah. Dari Jeddah 6 jam lagi, 5 jam lagi ke Madinah sampai jam 2. Subuhnya, malamnya sudah diumumkan, Bapak Ibu besok sesudah selesai sarapan pagi jam 8 kumpul di lobi untuk kita melaksanakan ziarah Raudhah. Itu. Kalau pagi mereka sudah ada yang sesudah subuh sudah makan sarapan, segera dia sarapan, segera ambil wudu, dia kumpul sudah nunggu. Enggak udah nganahan, ingin sampai di Raudhah. Tetapi ada jemaah yang sampai di sana dia bilang, "Ustaz, kayaknya saya mah capek lah, saya udah pernah nih, nggak apa-apa nggak ke Raudhah ya." Ada yang begitu Pak. Tapi ada yang bercita-cita ingin sampai di Raudhah. Ketika dia tahu bagaimana hebatnya Raudhah, dia menanti, lalu dia berangkat. Ternyata sampai di tempat Raudhah kita harus ngantri. Bisa 3 tahap, jadi disekat sekarang itu. Kalau dulu kan nggak ada sekat Pak, sekarang disekat. Sekat 1, sekat 2 sampai sekat 3. Sekat pertama kita masuk, sekat lagi, nunggu setengah jam. Sekat kedua nunggu setengah jam lagi, sampai 1 jam setengah baru sampai di Raudhah. Ini orang juga sikapnya berbeda. Ada yang doa, "Ya Allah, berapapun lamanya, aku tidak apa-apa, asal Engkau sampaikan aku ke Raudhah."
Dia sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, terus sampai udah mulai nangis tuh. Ya Allah, pantaskan aku bisa duduk sujud di raudhah, di tempat sujud Rasulmu. Aku ini kotor, aku banyak dosa. Ada yang begitu, ada yang Ustaz berapa jam lagi kira-kira nih? Aduh, mana saya didorong-dorong orang India, capek nih, tahu gini mendingan enggak ah. Ada yang begitu Pak. Tapi ada yang luar biasa, nikmat, ngantrinya itu nikmat, dipakai doa. Saya kebayang ketika dia sampai di raudhah, dia sujud dan nangis tiada berhenti. Nangis, doa, mohon ampun. Ketika keluar raudhah dia peluk saya, Ustaz, saya yang banyak dosa. Ternyata Allah izinkan di tempat sujudnya Rasul dan para sahabat. Saya nggak nyangka. Saya sedih, saya malu. Semoga sesudah ini saya bisa mencintai Rasul. Saya bisa melaksanakan sunnah-sunnah. Indah Pak hasilnya. Pulang ke rumah, sampai di rumah ketemu anak-anak juga indah. Ditanya, gimana Pak umroh? Oh nak, luar biasa itu nikmatnya sujud di raudhah. Semoga kamu ya nak, Bapak mau doakan kamu supaya kamu juga bisa sampai di raudhah. Memang ngantri, tapi kan ngantrinya di raudhah tuh nikmat. Beda dengan yang tadi, ketika dia gimana itu Pak kan dia raudhah hampir mati Bapak, keinjak orang India, mana bau, mana aduh. Untung aja Bapak masih selamat. Gak ada indahnya, gak ada nikmatnya. Dia korbankan uangnya sama, dia korbankan waktunya sama, tapi hasilnya beda. Ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Ada yang membawa pesan indah, ada yang tidak membawa pesan apa-apa. Ini luar biasa Pak. Rasa syukurnya memang luar biasa. Allah sudah janji, la azidanakum. Dia bisa daftarnya bahagia, bisa berangkatnya bahagia, sampainya di sana la ajir, tambah lagi bahagia, tawafnya bahagia, luar biasa, indah. Berbeda dengan yang tidak niatannya ikhlas, tidak dengan syukur, adanya ngeluh aja dan sibuk selfie Pak, sibuk aja selfie, foto kirim, saya lagi di Arafah, lagi di ini, terus di-upload di grupnya. Yang kesel kan pembimbing, kasihan kadang-kadang Pak. Kita sudah di bis, sudah mau berangkat, ia hilang. Ketika kita cari, lagi mojok foto-foto. Saya bilang, Pak, yang lain sudah di bis, cepat segera naik. Apa dia bilang? Ustaz sebentar ya. Apa? Tolong fotoin. Malah disuruh foto Ustaznya. Nggak ada nilai. Demikian dengan Ramadan kita, tergantung kita mensyukurinya. Ini sudah hari ke-12, udah ada yang 12 juz paling tidak. Lalu bagaimana dengan kita? Sudah berapa juz? Tanyakan. Orang lain, alhamdulillah udah 12 juz, senang. Nah kita belum, misalnya harusnya menjadi apa? Aduh Ustaz belum bisa baca Quran, zikir yang banyak. Baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, baca istighfar, tiada berhenti. Terus berzikir kepada Allah, rasa malu dan berjuang untuk bisa baca Al-Quran. Ini biasa-biasa aja. Di luar Ramadan juga malas baca Quran, di dalam Ramadan malas. Lah apa bedanya kalau begitu? Di mana letak kebahagiaannya? Tidak ada. Padahal Rasul mencontohkan. Rasul itu ketika didapati, Rasul itu adalah azwajan nas, jadi orang yang paling hebat sedekahnya di bulan Ramadan. Lebih-lebih di Ramadan. Dan ketika Rasul didapati Jibril di malam hari, Rasul senantiasa membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran. Lalu kita bagaimana? Bagaimana dengan cara mensyukuri nikmat Ramadan? Harusnya sekali lagi malamnya dihidupkan dengan banyak membaca Al-Quran. Dan lalu yang mulai, baru kita akan mendapatkan rahmat Ramadan. Rasul mengingatkan dengan tegas bahwa ada yang merugi di bulan Ramadan. Ya, kata Rasul, rogi ma'amfu abdun, rogi ma'amfu abdun, sungguh merugi seorang hamba. Dakhala alaihi Ramadan, walam yugfaru lahu. Dia mendapatkan Ramadan, tapi sampai selesai Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Rugi Pak. Ramadan dikasih, yang dinanti oleh para saleh 6 bulan, tetapi dia masuk Ramadan nggak dapat ampunan Allah. Padahal satu ampunan Allah di saum Ramadan. Hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bersaum Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, ya, dengan cara yang benar,
maka dia diampuni dosanya yang lalu-lalu. Ini bagaimana saumnya nggak bisa menghapuskan dosa tadi, sebab lagonya masih dilakukan, bohongnya masih dilakukan, marah masih dilakukan. Orang lain baca Quran, dia baca YouTube, ya, baca Instagram, baca Twitter, main game, nggak ada nilai, lagau, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Orang lain sudah sekian juz, dia tetap tidak tertarik dengan bacaan Quran, lebih sibuk dengan gadgetnya, lebih sibuk dengan program-program HP-nya, dengan program TV-nya. Seharian nonton TV, kalau nggak nonton TV tidur, kalau nggak tidur jalan-jalan ke mall, hanya sekedar nunggu beduk maghrib. Bagaimana dapat ampunan Allah kalau puasanya seperti ini? Kemudian yang kedua, pintu ampunan Allah di Qiyamul Ramadan atau taraweh dan witir. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri melakukan sholat di malam bulan Ramadan, maka dosanya diampuni oleh Allah. Dosa yang lalu-lalu semuanya diampuni. Subhanallah. Yang tarawehnya benar, yang datangnya ikhlas, yang ketika imam membaca Quran dinikmati, ketika imam panjang bacaannya lebih nikmat lagi, nggak marah. Ini ada jemaah ketika imam panjang, aduh pakai panjang lagi, mana tadi belum makan maghrib. Ini nggak termasuk yang ikhlas. Yang ikhlas itu indah, tidak malas ibadahnya, semangat. Kemudian yang berikutnya adalah yang bersedekah. Ya, kata Rasulullah, maukah kalian ku beritahukan pintu pembuka kebaikan? As-saumu junnatun, saum adalah perisai. Ya, was-shadaqatu tutfi'ul khati'ati kama yutfi'u ma'un nar. Bahwa sedekah itu akan membersihkan keburukan seperti api memadamkan seperti air memadamkan api. Sekarang hitungannya sudah berapa tuh uang rupiah yang disedekahkan di bulan Ramadan? Tadi diumumkan, hebat, luar biasa, Pak. Apakah kita ikut andil atau kita tidak apa-apa? Tidak tertarik, biasa saja. Pada rumah kita megah, mobil kita mewah, tapi pelitnya na'udzubillah. Orang pelit didoakan malaikat supaya bangkrut. Orang dermawan didoakan malaikat supaya diberkahi, ditambahkan rezekinya. Jangan bangga dengan mobil yang hebat, rumah yang megah, tanah yang luas, paling kaya dan sebagainya. Itu hanya akan menjadi beban berat nanti mahsyar ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan berbeda puluhan bahkan ratusan tahun dengan orang-orang yang banyak mensedekahkan rezekinya. Lihat para sahabat di Madinah, di Mekah, tidak ada peninggalan hartanya, yang ada peninggalan sejarah kebaikannya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, tidak ada rumah-rumahnya yang mewah, tapi yang adalah namanya yang indah. Bagaimana dengan kita? Berapa rupiah yang sudah kita sumbangkan? Jangan-jangan malah banyak melakukan kemubadziran. Setiap makan, keinginan kita yang harusnya dikendalikan nafsu malah dimanjakan nafsunya dengan berbagai keinginan-keinginan. Buktinya pengeluaran di Ramadan lebih besar daripada di luar Ramadan. Hati-hati, ke masjid nggak kuat 10.000, tapi belanja habis 15.000, 20.000, bahkan sampai 150.000. Dan kadang-kadang nggak kemakan, dibuang. Innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Mubadir perbuatan setan, tidak akan menjadikan Ramadannya berkah, ampunannya terbuka. Sedekahkan yang banyak biar dapat ampunan Allah. Kemudian yang lainnya yang membuka pintu ampunan Allah adalah manakala kita mampu sholat qiyamul lail di malam-malam qadar. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Siapa yang berdiri salat di malam-malam qadar yang Rasul contohkan di 10 hari terakhir dengan beriktikaf, lebih menggiatkan lagi kegiatan ibadah Ramadan, maka dosanya diampuni yang lalu-lalu. Yang terakhir adalah zakat fitrah, akan menghapuskan dosa kita dari ucapan yang tidak benar, dari perbuatan yang lagau tadi. Dengan zakat fitrah insya Allah akan menjadi ampunan dosa. Zakat fitrah adalah untuk ampunan kita dan untuk makanan orang-orang miskin. Jemaah sekalian, mari kita songsong Ramadan dengan penuh rasa syukur, dan mari kita wujudkan rasa syukur ini kepada Allah dengan cara beribadah maksimal. Tinggalkan semua perbuatan yang sia-sia, apalagi yang maksiat, ya. Dan semangatkan kita untuk terus mentadaruskan Al-Quran, untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk berzikir,
dan sematkan lagi untuk bersedekah, berinfak sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan dengan harapan keluar Ramadan kita menjadi orang-orang yang pantas mendapat ampunan Allah, dan tentunya tujuan utama dari saum Ramadan la'allakum tattaqun kita dapatkan, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah pada malam ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.